Saudara, mari bersama kita menyiapkan hati sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari kitab suci. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur dan sukacita, karena Engkau telah melakukan hal yang ajaib. Kristus yang mati telah Engkau bangkitkan, dan Dia membuka jalan bagi kehidupan kami. Karena itu perkenankanlah kiranya Roh Allah yang ada pada kami menolong kami, agar kami memahami berita Paskah hari ini, dan kami diubah oleh berita Paskah itu, dan kami menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Mari tolonglah kami oleh Roh-Mu, sebab kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak. Suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka aib umatnya. Akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya.
Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada Minggu Paskah ini terambil menurut Injil Markus pasal 16. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, mereka pergilah ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu perempuan-perempuan itu keluar dan
lari meninggalkan kubur itu. Sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan, Injil kita hari ini menggambarkan bagaimana kita sebagai manusia ini memang adalah homo symbolicum. Manusia yang sangat terkait dengan erat terhadap simbol-simbol. Bacaan Injil kita hari ini ada beberapa simbol di sana ya, saudara-saudara, misalnya dalam ayat yang kedua, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Saudara-saudara, kubur. Kita tahu semua bahwa kubur itu adalah sebuah tempat yang kalau bisa kita hindari gitu ya. Kalau bisa kita jauhi. Kenapa? Karena kubur itu adalah tempat di mana orang yang mati tinggal di sana. Orang kalau tidak terpaksa sekali ya mereka tidak akan pergi ke kubur itu. Mereka tidak akan berangkat ke sana. Dan di sana diceritakan bahwa para perempuan itu pergi sebab mereka mau melakukan sesuatu di kubur itu. Kalau saudara, simbol pertama muncul sangat kuat ya, kubur. Kata kubur ini muncul berkali-kali, berulang-ulang dalam bacaan kita hari ini. Mau menggambarkan bagaimana perasaan para perempuan itu. Baik Maria Magdalena, Maria ataupun Salome. Mereka itu seperti orang yang mati padahal mereka masih hidup. Tidak ada lagi sukacita dalam hidup mereka. Tidak ada lagi kegembiraan, tidak ada semangat. Yang ada melulu hanya kesedihan, air mata. Karena orang yang mereka kasihi. Anak mereka, guru mereka, mati. Hidup mereka sudah tidak ada artinya lagi. Karena apa yang selama ini menjadi harapan mereka, apa yang selama ini menjadi kekuatan buat mereka, hilang. Dan hilang dengan cara yang sangat menyakitkan. Saudara, simbol yang kedua yang muncul dari bacaan kita itu adalah hari Sabat. Hari Sabat ini disebut pertama sekali. Kita tahu semua ya, hari Sabat itu adalah hari Tuhan. Hari di mana semua orang harus beristirahat. Bahkan hambamu perempuan, hambamu laki-laki, ternakmu, orang asing beristirahat. Sabat dipakai untuk memulihkan relasi dengan sesama dan dengan Tuhan. Sabat biasanya dipakai untuk menumbuhkan sebuah harapan yang tadinya dalam hari-hari yang biasa itu terabaikan, dari hari-hari yang biasa itu terlupakan, atau malah dalam hari-hari yang biasa banyak orang terluka karena relasi yang keras yang terjadi, karena kenyataan hidup yang ada. Biasanya lalu ketika bertemu dengan hari Sabat,
orang lalu tumbuh lagi pengharapannya, tumbuh lagi imannya, tumbuh lagi kekuatannya. Simbol yang ketiga itu adalah batu pintu kubur. Batu yang menjadi pintu kubur yang sangat besar. Saudara, itu menjadi pintu itu menjadi batas ya. Memisahkan antara orang yang ada di dalam dengan orang yang ada di luar. Tetapi pintu itu juga bukan sekedar memisahkan, tetapi pintu itu juga seringkali menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak boleh dilewati, ada batasan. Ada batasan yang tidak bisa dilampaui. Maria, Ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Salome itu menyadari betul ketika mereka mau berjalan ke kubur, mereka menyadari ada batu yang membatasi mereka. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan kita hari ini kita melihat bagaimana 3 simbol itu menjadi pesan yang juga kuat dalam Minggu Prapaskah ini. Hidup Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, dan Salome sama seperti kebanyakan hidup manusia di bawah bumi ini. Yaitu bergumul dengan kesulitan, bergumul dengan kesengsaraan, bergumul dengan beban hidup, kekecewaan, keperihan. Tapi apa yang terjadi? Ketiga orang ini berjalan ke dalam kubur dan pertama-tama yang mereka lihat adalah apa yang membatasi mereka dengan orang yang mereka kasihi, dengan guru mereka, dengan Tuhan mereka. Tidak ada. Simbol yang begitu besar, batu yang besar, yang berat, yang tidak mungkin bisa digulingkan oleh 3 orang perempuan itu, diceritakan sudah tidak lagi menghalangi. Sehingga Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Salome itu bisa masuk ke dalam kubur. Tempat di mana tubuh Kristus itu dibaringkan. Saudara, saya dan saudara-saudara hari ini mau diajak untuk melihat ya, bahwa batu yang membatasi kita dengan Tuhan itu seringkali juga macam-macam bentuknya ya. Ada orang yang mempunyai batu yang menghalangi dia untuk melihat Tuhan yang baik, Tuhan yang berpengasihan. Kadang-kadang orang gagal, kadang-kadang saya gagal melihat belas kasih Tuhan. Ketika di dalam hidup kita menemukan banyak penolakan-penolakan. Kita menemukan banyak pembatasan-pembatasan. Kita tidak menemukan belas kasih Tuhan dalam perjumpaan kita dengan sesama kita. Sehingga peristiwa-peristiwa itu membuat kita merasa, apa Tuhan itu betul ya, baik ya? Kok saya tidak merasakan kebaikan Tuhan itu? Saudara, setiap orang mungkin punya batu dalam hidup masing-masing. Batu yang begitu besar yang menghalangi seseorang untuk bisa melihat kemurahan hati Tuhan dalam hidupnya. Kesulitan ekonomi, harga beras yang melambung tinggi, harga barang-barang yang kayaknya kok makin lama makin susah. Kesulitan ekonomi yang begitu besar, seolah itu sudah mewujud menjadi batu ya, yang menghalangi kita untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan. kepada kita.
Dan sepanjang hidup kita berusaha untuk menggeser batu itu. Untuk menyingkirkan kesulitan kita itu. Kita berusaha berjuang untuk mengatasi kesulitan ekonomi itu. Tapi karena itu banyak sekali yang lalu menjadi khawatir akan hidupnya. Karena itu banyak sekali orang yang lalu mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tuhan baikkah? Tuhan murah hatikah? Tuhan maha kayakah? Lalu kenapa? Jika jawaban itu semua ya, lalu kenapa saya tidak mengalami kebaikan Tuhan itu? Lalu kenapa saya tidak mengalami kemurahan Tuhan itu? Ketika saya berteriak minta tolong, seolah tidak dijawab juga. Saudara, berita Paskah kita hari ini adalah bahwa percayalah bahwa apa yang menjadi batu yang menghalangi mata kita untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, untuk bisa mengalami kemurahan hati Tuhan, itu akan disingkirkan. Bukan oleh kekuatan kita. Bukan oleh kemampuan kita. Bukan oleh keberhasilan kita. Tetapi Allah sendiri yang akan menyingkirkan batu itu dalam hidup kita. Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, Salome. Mereka tidak bisa menyingkirkan batu itu. Tapi dengan cara yang tidak terpikirkan, tidak terbayangkan, batu itu sudah terguling. Dan Allah yang melakukan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini, mari ketika kita mendengar berita Paskah, bangkitlah. Tata lagi kehidupan kita. Tata kehidupan saudara-saudara dan juga saya. Sebab Allah, Dia sudah, sedang, dan akan terus menolong, menata kehidupan kita. Bahkan Dia sendiri yang akan menyingkirkan batu besar itu. Sehingga kita akan melihat kebaikan Allah, kemurahan Allah. Kita akan mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Ketika saya dan saudara-saudara mendengar berita Paskah kali ini, maka kepada saya dan saudara-saudara kita diajak untuk bersama-sama bangkit dari kehidupan kita. Kalau saudara, Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus dan Salome, mereka tidak melihat tubuh Yesus yang bangkit itu, tidak. Yang mereka lihat di dalam kubur itu adalah orang muda yang duduk dengan baju yang terang, yang bersih, berkilau-kilau. 3 perempuan ini tidak menyaksikan sendiri bagaimana tubuh Yesus yang mati bangkit, tidak. Bahkan mereka pun diceritakan dalam Markus tidak bertemu dengan Kristus yang bangkit itu. Mereka hanya mendengar orang muda di dalam kubur itu berkata, Yesus yang kamu cari itu, Dia sudah bangkit. Sekarang kalian pergilah. Katakan kepada murid-murid, katakan kepada Petrus bahwa Dia akan menjumpaimu di Galilea. Saudara, lihat apa yang terjadi. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu keluar, meninggalkan kubur itu dengan kegentaran dan kedahsyatan yang menguasai mereka. Dan mereka dengan cepat menemui para murid. Mereka dengan cepat menemui Petrus. Dan dengan singkat mereka bercerita
tentang apa yang terjadi. Saudara lihat, 3 orang perempuan ini, mereka pergi ke kubur. Kondisi mental mereka tidak baik. Mereka seperti zombie, seperti orang-orang yang bernyawa tetapi tidak punya harapan. Mereka seperti orang-orang yang hidup tetapi mati. Dan lihat apa yang terjadi ketika mereka mendengar kabar Paskah. Mereka tidak melihat tubuh Kristus sekali lagi. Mereka hanya mendengar orang muda itu berkata bahwa Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit. Saudara, mereka percaya. Sudah berapa kali saudara-saudara mendengar berita Paskah? Mendengar tentang Yesus bangkit dari matinya. Saudara, apakah saudara-saudara mengalami transformasi? Mengalami perubahan dahsyat. Dari hidup yang kelihatannya hidup sebetulnya mati. Menjadi sebuah hidup yang betul-betul hidup, penuh gairah, penuh energi. Diceritakan perempuan-perempuan itu penuh dengan kegentaran dan kedahsyatan. Kata Yunani yang dipakai itu adalah ekstasi. Saudara tahu ya, tahun 90-an itu ada sebuah drugs, obat yang disebut ekstasi. Karena apa? Karena kalau minum obat itu efeknya seperti orang yang ekstasi. Gembira luar biasa, melimpah-limpah sukacita. Kata yang dipakai, perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Salome, mereka berlimpah dengan sukacita ketika mereka mendengar berita Paskah. Dan mereka berubah dari manusia yang pergi ke kubur, sekarang diceritakan dalam ayat yang ke-8. Mereka pergi meninggalkan kubur dan masuk ke dalam dunia keseharian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, sudah berapa kali saudara-saudara dan saya mendengar berita Paskah? Apakah berita itu mengubah kita? Apakah kebangkitan Kristus itu menyebabkan kita bersuka cita? Kenapa kita harus bersuka cita? Saudara, Kristus yang bangkit itu adalah Tuhan yang mau dan menjamin bahwa hidup kita dipelihara Dia. Kristus yang bangkit itu adalah Tuhan yang mau memberikan dan menjaga hidup bagi saya dan saudara-saudara. Sehingga apapun yang terjadi, batu sebesar apapun yang ada di hadapan kita, itu tidak akan melumatkan kita. Batu yang besar yang menutup seolah-olah saat ini, menutup berkat Tuhan itu oleh Kristus yang bangkit. Batu itu akan disingkirkan. Saya dan saudara-saudara akan menerima berkat itu dengan limpah. Satu lagi, ketika diceritakan bahwa Yesus itu sudah bangkit, malaikat itu, Markus menulisnya bukan malaikat tapi orang muda. Orang muda itu mengatakan kepada 3 perempuan itu bahwa Petrus, pergilah ke Galilea. Kata Galilea ini menjadi penting. Kenapa? Karena di sanalah
pertama kali Tuhan memanggil para murid. Dan sekarang ketika Tuhan bangkit, Tuhan mengatakan, pergilah ke Galilea dan Tuhan akan menjumpai mereka di sana. Saudara, lihat Galilea dan Galilea. Mau bicara apa Petrus? Petrus mau menyampaikan kepada para pembacanya bahwa dalam perjalanan hidup para murid, Tuhan akan selalu menyertai, bahkan Tuhan sudah ada di depan sebelum para murid itu sampai di depan. Hari ini saya dan saudara-saudara mau diajak untuk menerima berita Paskah. Bahwa Tuhan yang bangkit itu sudah ada di depan. Dia sudah mendahului kita. Karena itu jangan khawatir terhadap hidup kita, terhadap masa depan kita. Sebab dia sudah ada di depan. Dia sudah membuka jalan bagi saya dan saudara-saudara. Karena itu sekarang tugas saya dan saudara-saudara, lakukanlah seperti para perempuan itu. Bangkitlah. Dan kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup saya, sama seperti para perempuan itu, dan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita itu menjamin, bahkan sudah mendahului kita di masa depan untuk menyongsong kita, menyediakan yang baik bagi kita. Karena itu saudara, bangkitlah, tata kehidupan. Percayalah, Tuhan akan memberi kebaikan-kebaikannya. Amin.